Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatullahi wa salamuhu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pada malam hari ini fikih, zikir dan doa. Tema kita lanjutan dari tema sebelumnya, yaitu fadilah kalimat tauhid. Fadilah kalimat tauhid. Kemudian dengan kalimat tauhid ini, sebagaimana disebutkan, manusia terbagi menjadi dua, yang mukmin dengan yang kafir, yang baik dan yang jelek. Kemudian makhluk semuanya berawal dari kalimat tauhid dan akhirannya juga kalimat tauhid, sehingga mereka memasuki rumah kebahagiaan, yaitu surga. Sebaliknya ada yang memasuki rumah kebinasaan, yaitu neraka. Akan ditanyakan orang yang paling awal dan orang yang paling akhir berkenaan dengan kalimat tauhid ini. Tidaklah bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia akan ditanyakan tentang dua hal, yaitu madza kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadahi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin, kalian ijabah tidak rasul-rasul yang kalian diutus kepada kalian. Jawaban pertama, apa yang kalian ibadahi para jemaah sekalian? Jawabannya adalah mentahqiq, mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah berdasarkan ilmu, berdasarkan pengakuan dan juga amalan kita. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang kedua, pakai apa kita menjawab seruan para rasul? Tentu dengan mewujudkan syahadat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berdasarkan ilmu, pengakuan dan amalan. Keutamaan kalimat tauhid para jemaah sekalian, yaitu la ilaha illallah ini, tidak ada seorang pun yang bisa menakar ataupun menghitungnya, ataupun juga menentukan kadar pahala dan ganjaran yang akan ia dapatkan. Namun di sana banyak hadis yang menjelaskan tentang kalimat tauhid. Di antaranya, kalimat tauhid ini adalah seafdal amalan dan kelipatannya paling banyak, dan ini setara dengan memerdekakan budak. Kemudian fadilahnya penjagaan dari syaitan, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu hari sebanyak 100 kali, kanat lahu adla asyri riqab, diperuntukkan baginya sepadan dengan membebaskan 10 budak.
wa kutibat lahu mi'atu hasanah, ditulis untuknya 10 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan darinya 100 kesalahan ataupun dosa. Wa kanat lahu hirzan minas syaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya, dan untuknya penjagaan dari syaitan pada hari itu sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi, tidak ada seorang pun yang lebih afdal darinya pada hari itu, illa ahadun amila aktsara min dzalika, kecuali ada orang lain yang melakukan lebih banyak dari itu. Kemudian dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qalaha 10 marrat," siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah 10 kali, kana kaman a'taqa 4 anfus min waladi Ismail, itu sepadan seperti dia membebaskan 4 jiwa dari anak Bani Ismail. Kita ketahui anak keturunan Ismail adalah keturunan yang paling mulia. Kemudian di antara faedah kalimat tauhid, annaha afdalu ma qalahu an-nabiyyun, ini ucapan yang paling afdal dikatakan oleh para nabi. Sebagaimana dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna asyiyata Arafah, seafdal ucapan yang aku dan para nabi ucapkan pada hari Arafah, apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada sebuah lafaz dari hadis ini juga, khairud doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antara keutamaan fadilah kalimat tauhid ini, annaha tarjuhu bi sihafi dzunub yaumil qiyamah. Kalimat tauhid ini akan mengalahkan timbangan dosa-dosa pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dikeluarkan dalam Musnad dan At-Tirmizi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, akan dipanggil seseorang itu dari kalangan umatku, kata Nabi, di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Fayunzaru lahu 99 sijillan, dan dipaparkan di hadapannya 99 gulungan lembaran-lembaran catatan amal. Kullu sijillin minha maddal basar, satu gulungan catatan amal ini ukurannya sejauh mata memandang. Summa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada orang ini, atunkiru min hadza syai'an, kamu mau mengingkari sedikit pun dari catatan-catatan ini? Fayaqulu ya Rabbi, tidak wahai Rabb. Fayaqulu azza wa jalla, kemudian Allah mengatakan, alaka uzrun aw hasanah, kamu ini punya uzur atau kebaikan di sana. Fayahabur rajul, orang ini amat-amat khawatir dan takut pada akhirnya. Fayaqul, ia mengatakan, tidak ya Rabb. Fayaqulu azza wa jalla, Allah mengatakan, bala innalaka indana hasanah, kamu di sisi kami ini ada satu kebaikannya. Wa innahu la zulma alaika, kamu tidak akan dizalimi. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkan untuknya sebuah kartu. Fiha, di dalam kartu ini,
ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu ya Rabbi, orangnya mengatakan ma hadhil bitaqah, kartu apa ini? Ma hadhil sijillat, kemudian lembaran catatan ini apa juga? Fayaqulu azza wa jalla, Allah mengatakan innaka la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Qala fatudau asijillatu fi kifatin, kemudian ditaruhlah catatan amalannya dia ini di satu neraca timbangan. Wal bitaqah, adapun kartu syahadat la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lain. Fatashat asijillat, lalu terkalahkan catatan amal satu gulungan saja sejauh mata memandang, tapi jumlahnya 99. Ini terbang, kalah, lebih ringan dari wasaqulat al-bitaqah, dari kartu yang lebih berat. Ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalau dibandingkan ataupun ditimbang dengan semua catatan amalan seorang hamba, maka dia lebih berat dari catatan hamba tersebut. Tapi tentu saja ada syarat-syaratnya yang sebentar lagi kita akan sampaikan kalau ada waktu. Tidak diragukan dari hadis ini para jamaah sekalian, siapa yang bersyahadat itu sumbernya dari hatinya karena keimanan, maka kartu dia yang bisa mengalahkan dosa dan kejelekan dia, yaitu kartu la ilaha illallah, akan ringan terkalahkan dengan kalimat la ilaha illallah ini. Akan tetapi setiap orang tidak sama kadar keimanan dan hati yang ia miliki. Makanya begitu banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidaklah ia dapatkan manfaatnya kecuali tergantung dari apa yang ada dalam hatinya. Hal ini diisyaratkan oleh sebuah riwayat, yakhruju minan nar man qala, keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, memang keluar. Wa fi qalbihi waznu syairatin min khairin, sebabnya dalam hatinya ada berat sebesar syairah. Itu kalau kita bintit ini sebiji gandum lah bahasa enaknya. Kalau kita bintit di mata ini ada segini, itu ukurannya, dia akan keluar dari neraka dengan kalimat la ilaha illallah. Wa yakhruju minan nar, ada lagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, wa fi qalbihi, dalam hatinya seberat burrah min khairin, yaitu kayak motik itu beras yang dipecah-pecah, itulah ukurannya kira-kira. Itu mengeluarkan dia dari neraka dengan sebab kalimat la ilaha illallah. Satu lagi, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, keluarlah dari neraka orang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin, ataupun zarrah, dalam hatinya ada seberat zarrah dari kebaikan. Jadi kalimat ini harus diiringi dengan kebaikan-kebaikan, yaitu amalan-amalan yang sifatnya zahir ataupun yang batin, tidak sekedar lisan saja kemudian bertolak belakang dengan batinnya. Ini dia faidah atau fadilah dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, di antara fadilah kalimat ini, annaha law wuzinat bis samawati wal ardi rajahat bihinna, yaitu kalimat la ilaha illallah ini jika ditimbang dengan ukuran langit dan bumi, maka kalimat ini lebih berat dari langit dan bumi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, anna Nuhan qala li ibnihi inda mautih, Nuh mengatakan kepada anaknya pada saat
meninggalnya ataupun sakaratul maut, mau mati, amuruka bila ilaha illallah, aku sudah menyuruhmu dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kifatin. Karena sesungguhnya jika 7 lapis bumi dan 7 lapis langit diletakkan di satu timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang satu, rajahat bihinna la ilaha illallah, lebih berat 7 lapis langit ini dan bumi ini lebih ringan dari kalimat la ilaha illallah. Walau anna samawati sab'a kunna khalqatan mubhamatan. Jika 7 lapis langit ini seperti satu lingkaran jempol, la qasamathunna la ilaha illallah. La ilaha illallah akan menghancurkan satu lingkaran 7 lapis langit ini. Sebagaimana dikatakan ukuran 7 lapis langit dan bumi ini jika dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan satu logam yang dilemparkan di tengah padang pasir, tidak ada bandingannya. Para jamaah sekalian, kemudian fadilah berikutnya, tidak ada hijab ataupun sitar penghalang antara Allah dengan kalimat la ilaha illallah ini. Begitu berjasanya ataupun manfaatnya sangat besar kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini akan membakar hijab, akan merusak hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma qala 'abdun la ilaha illallah qattu mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama' hatta tufdiya ilal arsy majtanabal kabair. Barang siapa dari seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu langit sampai menembus arsy, selama dosa-dosa besar ia jauhi. Jadi menunjukkan tembus ke arsy ini kalimat la ilaha illallah ini. Karena langit itu memiliki pintu-pintu. Nah, pintu ini tidak ada yang bisa membukanya kecuali kalimat la ilaha illallah. Di antara fadilah kalimat la ilaha illallah, penyelamat orang yang mengucapkannya ini dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendengar seorang muazzin yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Faqala, beliau mengatakan kharaja minan nar, dia keluar dari neraka. Bayangkan, dalam sahihain dari hadis Itban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, dalam keadaan ia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilah kalimat tauhid ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya seafdal cabang dari cabang-cabang keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu 70-an lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi tingkatannya kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imadatul adza 'anit tariq, dan serendah-rendah dari cabang-cabang keimanan itu menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Di antara fadilah kalimat la ilaha illallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan
dia kalimat tauhid ini adalah seafdal zikir para jamaah sekalian. Nabi SAW bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, beliau bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah. Afdal zikir la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Afdal doa adalah alhamdulillah. Afdal zikir la ilaha illallah, yaitu dia paling sempurna tapi setelah Al-Quran. Karena seafdal zikir secara mutlak yaitu Al-Quran. Kemudian alhamdulillah seafdal doa. Yang namanya doa itu adalah sebuah permintaan para jemaah sekalian. Permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan, menunaikan permintaan kita. Kita bersyukur. Di antara tanda kesyukuran yaitu ucapan kita alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah ini menyebabkan ditambahkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku benar-benar akan menambahkan. Makanya seafdal doa permintaan yaitu ucapan alhamdulillah. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilah kalimat tauhid ini, siapa yang mengatakannya ikhlas di dalam hatinya, maka dia akan menjadi manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Pada hari kiamat. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah, dikatakan pada beliau, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Apa jawab Nabi? Laqad zanantu ya Abu Hurairah, aku mengira wahai Abu Hurairah, alla yas'alani min an hadzal hadis ahadun. Aku tidak menyangka tidak ada seorang yang mau nanya tentang masalah ini. Kamu awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'ala hadis. Ternyata kamu orang yang pertama kali menanyakan tentang permasalahan ini. Siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Nabi? As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas min qalbihi aw nafsihi, ikhlas dari hatinya ataupun dari jiwanya. Ini syaratnya, yaitu dalil bahwasanya la ilaha illallah ini harus berkesesuaian antara yang zahir maupun yang batin. Makanya manfaatnya tidaklah bisa dirasakan oleh seseorang meskipun dia berzikir dengan kalimat ini, namun ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi di dalam kalimat tauhid ini para jamaah sekalian. Maka seseorang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah selayaknya dia memperhatikan syarat-syarat kalimat tauhid ini itu sendiri. Sebagaimana seorang yang salat, jika salatnya ingin diterima, maka ia harus memenuhi syarat salatnya. Di antara syarat salat yaitu bertaharah, yaitu bersuci. Tidak sah salat seseorang jika ia melakukannya tanpa bersuci. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda, kana Nabi. Allah tidak akan pernah menerima salat salah seorang di antara kalian sampai ia berwudu. Begitu juga dalam permasalahan ini. Makanya dari Hasan Al-Basri rahimahullah dikatakan kepada beliau, manusia banyak mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga.
Apa jawab beliau? Man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa faradaha dakhalal jannah. Beliau lanjutkan, siapa mengatakan la ilaha illallah, dia menunaikan hak kalimat ini dan kewajibannya ini, itulah yang akan masuk surga. Hasan Al-Basri juga mengatakan kepada seseorang pada saat ia menguburkan istrinya, ma'adatta li hadzal yaum. Pada saat menguburkan, Hasan mengatakan kepadanya, apa yang kamu persiapkan untuk peristiwa saat ini, yaitu kematian ini? Apa jawab orang tersebut? Syahadat la ilaha illallah munzu sab'ina sanah. Aku persiapkan hari kematian seperti ini dengan syahadat la ilaha illallah semenjak 70 tahun yang lalu. Bayangkan. Tapi Hasan Al-Basri mengatakan, ni'mal uddah, bagus sekali persiapanmu ini. Lakin la ilaha illallah syartun. Akan tetapi untuk kalimat la ilaha illallah punya syarat. Wa iyyaka wa qadzal muhsanat. Jangan engkau kotori dengan menuduh orang-orang yang tidak baik. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kita mengaku mengerjakan la ilaha illallah, beriman, akan tetapi begitu banyak kesalahan kita yang menyebabkan ucapan kalimat tauhid kita ini bisa tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mesti memperhatikan syarat-syarat la ilaha illallah ini. Satu lagi, siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini akan masuk surga. Makanya Wahab Ibnu Munabbih mengatakan kepada orang yang menanyainya, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah la ilaha illallah ini kuncinya surga? Bala, benar. Walakin ma min miftah illa lahu asnan. Akan tetapi tidak ada kunci yang tanpa gerigi. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan, maka engkau harus mendatangkan kunci yang ada geriginya. Futihalaka, engkau akan dibukakan. Wa illa lam yuftah, kalau tidak akan dibukakan. Makanya para ulama dengan meneliti ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelaslah mereka mengumpulkan 7 syarat untuk kalimat la ilaha illallah ini. Kita hitung. Yang pertama al-ilmu, yaitu mengilmuinya, mengetahuinya secara baik dan benar, yaitu la ilaha, menafikan semua sesembahan. Tidak ada sesembahan bihaq yang paling hak. Kenapa kita menambahkan tidak ada sesembahan yang paling hak? Karena kenyataannya dijumpai sesembahan-sesembahan semuanya adalah batil. Makanya tidak ada sesembahan yang paling hak. Kemudian kita tetapkan sesembahan yang paling hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita ilmui, kita ketahui, maka kita sudah menghapuskan lawan ilmu itu sendiri, yaitu kejahilan. Kemudian yang kedua, al-yaqinu al-munafi li syak wa raib. Kemudian syarat yang kedua yaitu yakin yang menafikan syak, keraguan-raguan. Makanya al-yakin ini seperti ruhnya hati, sedangkan hati itu adalah ruhnya perbuatan, kata Ibnul Qayyim. Seseorang yang yakin ini berarti dia memiliki hati yang sepadan dengan apa yang menjadi amalannya. Yakin seseorang, yakin ini letaknya di mana? Di hatinya. Kalau sudah ada terpatri yakin di dalam hati, maka akan diikuti serta-merta dengan amal perbuatan.
Tidak ada seorang mau melakukan sesuatu kalau ia tidak yakin, jarang sekali. Kalau ragu-ragu antara mundur, maju mundur. Tapi ini kalimat la ilaha illallah bermanfaat karena kita yakini begitu. Makanya tidak ada keraguan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas. Ikhlasnya kita menafikan ada persekutuan. Ibadah yang kita kerjakan harus dinafikan namanya persekutuan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi menafikan riya, para jemaah sekalian. Riya itu kan apa? Riya melakukan sesuatu karena ada motif dan tujuan tertentu selain Allah. Kemudian yang keempat syaratnya adalah as-sidqu al-munafi lil kadzib, yaitu kejujuran yang menafikan kedustaan. Ibnu Qayyim mengatakan sidik ini, kejujuran ini seperti kepala yang dipadankan dengan anggota badan. Makanya kalau ada orang yang jujur, itu zahir dan batinnya sama begitu. Makanya kalau ada seseorang yang tidak jujur, maka kelihatan sekali antara zahir dan batinnya tidak sepadan. Sebagaimana kepala harus sepadan dengan tubuh kita ini. Kalau dibalik ke belakang kepala, badannya menghadap ke depan, tidak serasi para jamaah sekalian. Makanya yang kelima, al-mahabbah al-munafiyah lil bughdi wal karah. Di antara syarat kalimat la ilaha illallah itu mahabbah yang menafikan kemurkaan dan ketidaksukaan. Kita mahabbah kita terhadap kalimat la ilaha illallah harus kita tanamkan pada diri kita. Karena para ulama mengatakan mahabbah ini tidak bisa dibayangkan. Mahabbah ini di sini, mahabbah ini di sini. Tapi yang jelas mahabbah itu yaitu bersih begitu. Kalau ada seseorang yang mencintai, maka menandakan dalam dirinya ada hati yang bersih. Karena kalau dia ada hati yang kotor, tidak mungkin ada rasa mahabbah. Yang ada kebalikannya, rasa benci. Jadi mahabbah terhadap kalimat la ilaha illallah karena memang murni dan bersih, jauh dari kotoran-kotoran hati. Kemudian yang keenam, al-inqiyad, tunduk pasrah, yang menafikan membangkang, yaitu sifat membangkang. Karena seorang yang tunduk dan patuh, tentu saja ia akan nurut kepada siapa? Perintah majikan. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, al-qabul, yaitu menerima lawan daripada menolak. Itu kita terima kalimat la ilaha illallah, tidak ada sedikit pun sikap menolak. Kemudian beliau menjabarkan syarat-syarat yang 7 ini berdasarkan Al-Quran dan hadis para jemaah sekalian. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, itu mengilmui kalimat la ilaha illallah ini. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak mengibadahimu wahai Allah, dan juga tidak sama sekali mengibadahi selain dirimu, hanya kepada dirimu kita beribadah. Kenapa? Yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang paling hak diibadahi kecuali Allah. Jadi Allah memerintahkan kita dengan ilmu di sini dulu. Para ahli tafsir mengatakan illa man syahida billahi ilaha illallah wa hum ya'lamun. Dalam ayat illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran
dan mereka mengetahuinya. Apa namanya hak ini? Yaitu syahadat la ilaha illallah. Ma'na ma syahidu bihi fi qulubihim wa alsinatihim. Jadi mereka mengetahui dengan lisan dan hati mereka. Dalam Sahih Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia mengetahui sesungguhnya tiada ilah yang paling hak untuk diibadahi kecuali Allah, dia akan masuk surga. Ini dalil syarat ataupun patokan kita bahwasanya syahadat kita diterima, yaitu al-ilmu. Yang kedua yaitu syaratnya adalah al-yakin, akan menafikan keraguan-keraguan pada diri kita. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Kecuali hanya saja orang-orang mukmin yang mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, mereka tidak ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad pakai harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, kata Allah, mereka lah orang-orang yang jujur. Kemudian dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallahu bihim 'abdun ghaira syakin bihima illa dakhala al-jannah. Aku bersaksi tiada ilah yang paling hak diibadahi kecuali Allah. Aku ini seorang rasul. Tidak ada seorang pun yang menjumpai Allah dengan dua syahadat ini tanpa ada rasa keraguan, kecuali ia akan masuk surga. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqilan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, siapa yang kau jumpai di balik tembok ini dan ia bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan dia yakin dalam hatinya, beri kabar gembira pada dirinya bahwasanya dia akan mendapatkan surga. Sedikit lagi, syarat yang ketiga yaitu ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah untuk Allah agama yang murni ini. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka beribadah dalam keadaan ikhlas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ayat ataupun hadis yang tadi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, kata Nabi, orang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Syarat yang keempat yaitu jujur. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika orang-orang munafik mendatangimu, mereka mengaku bahwasanya engkau seorang rasul. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sedangkan Allah mengetahui engkau rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi orang-orang munafik benar-benar orang-orang pendusta. Jadi termasuk tidak orang munafik dianggap orang muslim? Tidak, para jemaah sekalian, karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu apa? Jujur. Karena zahir dengan batin itu berbeda. Mereka menyembunyikan kekafiran, kemudian menampakkan seolah-olah mereka berislam. Dalam Sahihain dari Muaz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar." Siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dalam keadaan jujur dalam hatinya, kecuali Allah haramkan baginya neraka. Ini syarat keempat. Syarat kelima yaitu al-mahabbah. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara orang-orang manusia, mereka menjadikan
selain Allah itu tandingan untuk Allah. Mereka mencintai selain Allah itu seperti kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang kafir Quraisy pada saat itu dia cinta Allah dan cinta sesembahan-sesembahan mereka. Makanya mereka dianggap sebagai orang di luar Islam ataupun orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka seperti itu, yaitu hilangnya tauhid uluhiyah. Kenapa kita ungkapkan di sini? Ada sebagian kita mengatakan orang-orang dianggap bertauhid sekedar ia mengakui Allah pencipta, sekedar ia mengakui Allah yang memberikan rezeki, sekedar mengakui Allah yang menghidupkan, sekedar mengakui Allah yang mematikan, begitu seterusnya, yang semuanya tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingkari hal ini, yaitu perbuatan Allah menghidupkan, mematikan, beri rezeki, kemudian menjalankan alam ini, orang yang mereka mengaku tidak mengakui Tuhan secara fitrah, mereka akan mendakwakan dirinya mereka memiliki Tuhan. Jadi hal ini sangat-sangat penting para jemaah kalian, yaitu orang-orang tidak bisa dianggap seorang muslim kalau ia sekedar mengakui Allah dari sisi perbuatan Allah yang itu tidak mungkin dikerjakan oleh makhluk. Siapa yang mengakui Allah yang menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkan ke arah barat, ya dia sudah bertauhid katanya. Meskipun kalau minta kaya nanti kita bertapa di tempat ini pesugihan, meskipun nanti kalau berobat nanti mengambil syarat-syarat tertentu dengan mendatangi seseorang yang dikeramatkan ataupun tempat keramat, dia dianggap sudah bertauhid. Tidak demikian. Jadi begitu, ini jelas dalam ayat ini. Mereka cinta Allah juga, tetapi kecintaan mereka juga mereka serahkan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Makanya Allah membantah mereka, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu lebih-lebih cinta daripada kalian kepada Allah. Kalian tidak cinta sebenarnya kepada Allah. Orang berimanlah, yaitu orang bertauhidlah yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan syarat mahabbah ini, beliau bersabda, "Awsaqul iman." Ikatan iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, yaitu mencintai karena Allah, wal bughdu fillah, yaitu marah ataupun membenci karena Allah. Landasannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bermusuhan dengan saudara kita, imbang ataupun fikirkan apakah ini dasarnya adalah dasar agama ataukah tidak, atau dasarnya sentimen, atau dasarnya harta, intinya dasarnya dunia. Maka harus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mencintai seseorang ataupun apa yang kita miliki, apakah dasarnya karena Allah ataupun tidak. Maka kalau ini hilang, maka tauhid kita bisa tercederai. Kemudian syarat terakhir yaitu menerima kalimat tauhid ini yang melazimkan kita menolak selain Allah sebagai sesembahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu, kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Itu apa? Begitulah kita menyelamatkan rasul-rasul kita, kata Allah, dan orang-orang yang beriman. Itulah hak atas kita menyelamatkan orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman ini? Yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka menerima
konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir yaitu syarat al-inqiyad. Apa syarat al-inqiyad? Tunduk dan patuh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan ia berbuat baik, sungguh ia sudah berpegang teguh dengan kalimat tauhid, yaitu ikatan yang sangat-sangat kuat. Ini 7 syarat kalimat tauhid para jamaah sekalian. Kalau kita berzikir pakai lafaz la ilaha illallah, maka tanamkan pada diri kita 7 syarat ini, yaitu ilmu, kemudian yakin, kemudian ikhlas, kemudian sidik, kemudian mahabbah, al-inqiyad dan al-qabul. Saya kira cukup, semoga ada manfaatnya untuk menambah bekal kita menuju Ramadan di hari-hari kedepannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.